Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar PAI, yaitu kita belajar kisah teladan Nabi Harun. Mari teman-teman dibuka bukunya halaman 71. Sebelum kita memulai, marilah kita awali pelajaran hari ini mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, silahkan teman-teman simak cerita yang Miss tampilkan. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berkhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa,
kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata. Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, setelah kita menyimak kisahnya Nabi Harun, adapun yang kita harus teladani dari kisahnya Nabi Harun, fasih dalam berbicara, teguh pendirian, keberaniannya mengingatkan jika orang itu berbuat salah. Setelah ini, teman-teman, simak lagi ceritanya kisah Nabi Zulkifli. Semua, ayo, raja akan bertitah. Kumpul semua. Daulat tuanku Raja Syam, titah tuanku sudah hamba laksanakan. Wahai rakyatku, untuk itu aku sudah tak sanggup lagi menjalankan tugas dan kewajiban. Aku ingin mencari pengganti di antara kalian, asal kalian bertanggung jawab menjalankan amanat umat serta bertakwa kepada Allah. Akan kuserahkan kerajaan ini pada salah seorang dari kalian yang sanggup menahan marah, berpuasa di siang hari. Mana ada yang bisa puasa dan salat terus? Bagaimana kalau kita sakit? Atau jika kita teramat lelah? Insya Allah saya sanggup yang mulia. Siapa namamu anak muda? Kemarilah. Saya Basyar, putra Ayub. Ternyata ia putra sang nabi yang telah teruji kesabaranmu. Wahai anak muda, kuulangi kembali syaratnya. Sanggupkah engkau berpuasa terus-menerus di siang hari dan sholat tiap malam dan takkan malas selama seumur hidupmu? Insya Allah, saya sanggup. Aku yakin tak salah memilih orang. Karena engkau sanggup, maka kepadamu ku beri gelar nama Zulkifli yang bermakna orang yang sanggup memegang janji. Dan terimalah tongkat kekuasaanku ini. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini kesabaran dan kebijakan, agar senantiasa berpegang pada jalan-Mu dalam memimpin bangsa ini. Amin. Hingga selarut ini ia masih menjalankan sholat. Ia benar-benar seorang yang teguh memegang janji. Siapa yang selarut malam ini berani-berani mengganggu raja? Siapakah Anda, Tuan? Mengapa selarut malam ini datang ke istana? Apakah begitu penting urusan Tuan? Ya, penting sekali. Aku ingin bertemu raja sendiri. Panggilkan rajamu. Raja baru saja selesai sholat malam. Beliau harus istirahat, sebab sebentar lagi pagi akan segera datang. Tidak. Tolonglah Tuan, tunggu sebentar lagi Tuan. Tolonglah. Aku harus bertemu raja sekarang. Masalahku amat mendesak.
Ayo, cepat pertemukan aku dengannya. Tuan, kalau begitu saya antarkan Anda ke rumah wakilnya saja. Bagaimana? Tidak, Oh, tidak. Aku harus bertemu raja sekarang. Tuan, Anda seharusnya tahu diri. Ini sudah malam dan raja harus beristirahat. Tuan, mengertilah. Aku harus bertemu raja sekarang. Tuan, tolonglah mengerti Tuan. Jangan sampai kedatangan Tuan mengganggu baginda raja. Cepat kau panggil saja dia. Pertemukan aku. Ada apa ini? Ada apa? Begini Tuan, ada tamu tak tahu diri Tuan, datang malam-malam. Ia memaksa ingin bertemu Anda Tuan. Oh, ya. Baiklah Tuan. Ada kepentingan apa sehingga Anda sangat ingin menemui aku di malam hari ini? Kau raja yang zalim, kejam dan tidak bertanggung jawab. Lihat saja ini, perhiasan dan perabotan istanamu begitu mewah, sedangkan rakyatnya miskin. Raja macam apa itu? Lihat semua ini. Lihatlah, kau bermewah-mewah, sementara rakyatmu kelaparan. Dasar raja tak tahu diri, bermewah-mewah di atas penderitaan rakyatnya. Percuma saja ibadahmu selama ini. Kau tidak pantas jadi raja. Kau tidak pantas menduduki tahta itu. Puasa, sholat, terus-menerus sia-sia yang kau lakukan. Hari mulai pagi. Wah, celaka. Hari mulai pagi. Sudah terang. Aku sudah kembali. Celaka. Aku pergi dulu. Tuan, siapakah tamu aneh itu Tuan? Dia adalah setan. Setan? Mau apa dia kemari Tuan? Ia ingin agar aku marah dan tak mampu berpuasa hari ini akibat sangat lelah. Insya Allah, ia akan kecewa. Ia ingin agar aku marah dan tak mampu berpuasa hari ini. Hormat kami yang mulia. Kami gagal mengumpulkan sedekah dari orang-orang yang ada di sekitar istana. Mereka tidak mau menyedekahkan hartanya. Apa yang harus kami lakukan yang mulia? Mereka malah mabuk-mabukan. Ampuni kami yang mulia. Berikan mereka nasihat. Ya, mereka harus diingatkan pada kekuasaan Allah agar mereka tidak lagi iri hati. Sekarang, pergilah, temui mereka dan ingatkan mereka semua. Baik yang mulia. Ya Allah, Engkau maha mengetahui perbuatan mereka. Berikan mereka kesadaran ya Allah. Kelempar ya. Nomor kecil lagi. Ya. Aku menang. Dia yang menang. Aku menang. Assalamualaikum. Kami diutus yang mulia raja untuk mengambil sedekah dari kalian. Apa? Sedekah? Ini sedekah yang kuberikan. Tunggu saudaraku. Kami hanya diperintah yang mulia raja untuk mengambil Keterlaluan. sedekah dari kalian. Kalian mau mengajari kami ya? Ayo. Ini yang kami akan berikan. Serang mereka.
Soalnya ini. Lari. Beritahukan raja kalian, kami tidak akan pernah mau memberikan sedekah. Dan kami tidak gentar dengan pasukan para raja. Katakan padanya, katakan saja. Apa yang terjadi? Mereka menolak memberikan sedekah. Bahkan mereka menyiksa kami Saudaraku, ini. mereka sudah di ambang pintu. Mereka datang untuk meruntuhkan agama Allah. Marilah kita berjuang menumpas mereka. Kita tumpas orang-orang yang durhaka itu demi Allah. Mengapa? Mengapa saudaraku? Apa kalian takut berperang? Mari kita berjihad. Tuan, kami takut, Tuan. Mereka akan datang ke sini dan memenggal leher kita semua. Mereka sangat kuat dan ganas. Izinkan kami mengungsi dari sini, Tuan. Jangan paksa kami berperang. Jangan paksa kami. Kami lebih baik mengungsi saja. Astagfirullah. Bila kalian mengungsi sekarang, kalian akan terkejar dan habis ditumpas mereka. Dan kalian terlunta-lunta di negeri orang. Renungkan perkataanku. Kita harus berjuang karena Allah yang akan menjamin keselamatan kita semua. Ingat, kita harus berjuang. Ayolah. Kenapa kalian takut? Ayo, kita berjuang demi Allah. Kita harus mati syahid. Kita mati syahid kalau melawan mereka. Allah akan melindungi kita. Mulia, kami akan berjuang jika Allah menjamin keselamatan kami. Baiklah kalau begitu. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, musuh telah diambang pintu. Ya Allah, mereka datang untuk melenyapkan agamamu dan menodai tanah ini dengan segala kekejaman. Tetapi kami yang menjadi hambamu yang amatlah lemah. Wahai yang Maha Perkasa, kami merasa takut dan tak berdaya. Kita serbu mereka. Ini tidak akan berani menyerang kita. Hai, Allah akan melepaskan kita dari kematian saat bertempur. Jangan gentar saudaraku. Allah yang Maha Perkasa telah berjanji akan menolong kita. Dari mana keberanian mereka? Setan, ayo serang. Ayo saudaraku, dengan izin Allah, kita gempur mereka. Tolong. Apa yang terjadi dengan pasukanku? Mereka telah menghancurkannya. Allahu Akbar, kita menang. Allah, terima kasih. Engkau telah mengabulkan permohonan kami. Tidak ada satupun dari umatmu yang cedera. Alhamdulillah. Gimana kisahnya Nabi Zulkifli? Seru kan? Nah, jangan lupa kita juga harus meneladani kisahnya Nabi Zulkifli. Di antaranya, melatih diri berpuasa sejak kecil, membiasakan diri sholat wajib berjamaah di masjid, dan sabar dan mampu menahan amarah. Oke teman-teman, itulah materi hari ini. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman paham ya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Oke, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.